Aku sering bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan rumah ini terasa begitu sunyi? Padahal, segalanya tampak baik-baik saja. Bahkan terlalu baik untuk dicurigai. Rumah 2 lantai ini selalu bersih. Tidak ada piring kotor menumpuk. Tidak ada suara bentakan. Tidak ada pertengkaran yang membuat tetangga menoleh. Jika orang luar melihatnya, mereka akan menyebut rumah ini sebagai rumah impian. Dan mungkin memang begitu bagi orang lain. Tapi tidak bagiku. Aku, Dewi Lestari, berusia 40 tahun, dikenal sebagai perempuan yang kuat. Pemilik usaha catering rumahan yang kini berkembang menjadi dapur produksi besar di pinggir kota Semarang. Setiap hari aku mengurus pesanan ratusan porsi, dari sekolah, kantor, hingga acara resmi. Orang-orang mengenalku sebagai perempuan mandiri yang sukses membangun usaha dari nol. Namun di balik semua itu, aku juga seorang istri. Dan disitulah kesunyian itu bermula. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Jam di dinding menunjukkan pukul 5. Aku bangun tanpa alarm. Seperti tubuhku sudah terbiasa bangun lebih cepat hanya untuk menghindari rasa kosong yang sering muncul saat mata terbuka. Aku duduk di tepi ranjang, menatap sisi ranjang sebelahku. Bayu masih tertidur. Wajahnya tenang, napasnya teratur. Ia terlihat seperti seseorang yang tidak pernah kekurangan apapun. Dan memang, Bayu tidak pernah kekurangan secara materi. Ia bekerja sebagai konsultan proyek, sering keluar kota, pulang dengan cerita tentang klien dan target. Aku tidak menyalahkannya. Ia bertanggung jawab. Ia tidak pernah absen memberi nafkah. Ia tidak pernah berselingkuh, setidaknya sejauh yang ku tahu. Ia tidak kasar, tidak pemarah, tidak juga pelit. Namun, ada satu hal yang lama-lama ku sadari. Ia tidak benar-benar hadir. Aku berdiri pelan agar tidak membangunkannya. Langkah kakiku senyap saat keluar kamar. Di dapur, aku menyalakan lampu kecil. Menyeduh kopi untuk diriku sendiri. Tidak 2 cangkir, hanya 1. Kami jarang sarapan bersama. Bukan karena bertengkar, tapi karena jadwal yang tidak pernah benar-benar bertemu. Ia sering berangkat lebih pagi, atau justru pulang larut malam. Dan ketika kami berada di rumah di waktu yang sama, kami sama-sama lelah untuk berbicara. Aku duduk di meja makan sendirian. Kopi di cangkirku mengepul pelan. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Ada masa di mana aku masih berharap pagi akan terasa hangat hanya karena ada seseorang di rumah. Tapi waktu mengajariku bahwa kehadiran fisik tidak selalu berarti kebersamaan. Setelah berganti pakaian kerja, aku memeriksa ponsel. Pesan-pesan dari klien sudah masuk sejak subuh. Jadwal hari ini padat. Ada pengiriman ke 3 lokasi berbeda. Aku menarik napas panjang. Baiklah Dewi, fokus kerja. Di luar rumah, udara pagi Semarang masih sejuk. Mobil operasional sudah terparkir rapi. Beberapa karyawan dapur mulai berdatangan. Aku menyapa mereka satu persatu. Senyumku terlatih, tegas, ramah, seperlunya. Aku naik ke mobil box kecil yang biasa kugunakan untuk meninjau pengentaran pagi. Pagi, Bu. Suara laki-laki itu menyapaku. Aku menoleh. Ia berdiri tegap di samping pintu mobil. Tingginya di atas rata-rata. Tubuhnya proporsional. Tidak kurus, tidak berlebihan. Rambutnya rapi, pakaiannya bersih. Tatapannya sopan, tidak menghindar, tidak juga menantang. Pagi, jawabku singkat. Namanya Arga Pratama, usianya 29 tahun. Baru sebulan bekerja sebagai koordinator logistik, mengatur pengantaan, jadwal sopir, dan memastikan pesanan sampai tepat waktu. Aku tidak merekrutnya karena kesan pertama yang istimewa. Aku merekrutnya karena berkasnya rapi dan jawabannya lugas. Itu saja. Mobil mulai melaju. Arga fokus ke jalan. Tidak ada obrolan basa-basi. Aku justru menyukai itu. Aku tidak suka orang yang terlalu ingin terlihat akrab sejak awal. Kami melewati jalanan kota yang mulai ramai. Dari kaca spion, aku melihat wajahnya sesekali. Bukan mencuri pandang, tapi memastikan arah dan situasi. Aku menutup mata sejenak. Di dalam mobil yang sunyi itu, aku merasa aneh. Sunyi yang tidak menekan, sunyi yang netral. Setelah mengecek pengantaran pertama, aku turun sebentar ke dapur produksi. Suasana sudah ramai.
Panci besar mengepul, bau masakan memenuhi ruangan. Aku memberi instruksi singkat, memastikan semuanya sesuai jadwal. Arga berdiri di dekat pintu, mencatat sesuatu di papan kecil. Ia tidak mengganggu, tidak ikut campur, tapi hadir. "Bu Dewi," katanya pelan saat aku selesai berbicara dengan karyawan. Pengiriman kedua agak mepet. "Kalau ibu mau ikut, kita harus berangkat 10 menit lagi." Aku melirik jam tangan. Iya benar. "Baik," jawabku. Kami kembali ke mobil. Perjalanan kedua sedikit lebih lama. Macet. Aku membuka laptop kecil di tas, mengecek email. Tanpa diminta, Arga menurunkan sedikit AC. "Kalau kedinginan, bilang Bu," katanya singkat. Aku menoleh sekilas. "Terima kasih." Kalimat itu terdengar biasa, tapi entah kenapa, aku merasa diperhatikan. Bukan dengan cara yang berlebihan, bukan dengan pujian, hanya hadir dan peka. Siang hari, aku kembali ke kantor kecil di dapur produksi. Aku duduk sendirian, membuka laporan keuangan. Angka-angka rapi berjejer. Usahaku sehat. Tidak ada masalah besar. Namun di sela-sela laporan itu, pikiranku melayang ke rumah. Ke meja makan pagi tadi. Ke satu cangkir kopi. Aku menggelengkan kepala. Tidak boleh melamun. Aku sudah terlalu dewasa untuk mengeluh tanpa solusi. Sore hari, aku pulang lebih awal dari biasanya. Bayu belum ada di rumah. Aku menyalakan lampu ruang tengah, duduk di sofa, memandangi ruangan yang tertata rapi. Rumah ini tidak pernah berantakan. Dan mungkin itulah masalahnya. Tidak ada tanda kehidupan yang berisik. Tidak ada tawa. Tidak ada obrolan panjang. Tidak ada keluhan kecil yang biasa terjadi di rumah yang hangat. Aku membuka ponsel. Tidak ada pesan dari Bayu. Aku tidak mengirim pesan juga. Kami sudah lama terbiasa seperti ini. Malam itu, aku berdiri di depan jendela kamar, menatap lampu-lampu kota. Aku menyadari sesuatu yang selama ini kutolak akui. Aku tidak kekurangan pasangan. Aku kekurangan kebersamaan. Dan tanpa kusadari, hari itu menandai awal dari sesuatu yang akan menguji batas paling sunyi dalam hidupku. Bukan karena cinta, bukan karena pengkhianatan, melainkan karena kesepian yang terlalu lama dibiarkan tumbuh di rumah yang terlihat sempurna. Dan aku belum tahu bahwa kehadiran seseorang yang sederhana dan tidak banyak bicara akan mengguncang keseimbangan yang selama ini ku pertahankan dengan rapi. Aku baru menyadari satu hal setelah beberapa hari berlalu. Arga tidak pernah mencoba menarik perhatianku. Ia tidak berusaha terlihat menonjol, tidak sok rajin, tidak pula berusaha akrab dengan candaan berlebihan seperti kebanyakan pegawai baru yang ingin cepat diterima. Ia bekerja, menyelesaikan tugas, lalu menyingkir ke tempatnya sendiri. Dan justru karena itulah keberadaannya terasa berbeda. Hari ketiga setelah kami mulai sering satu mobil untuk meninjau pengantaran, aku mulai memperhatikan ritmenya. Ia datang selalu lebih awal dari jadwal. 15 menit sebelum waktu kerja, ia sudah berdiri di halaman dapur produksi, memeriksa daftar pengiriman, memastikan kendaraan siap. Tidak pernah aku melihatnya mengeluh. Bahkan saat hujan turun deras dan pengiriman tertunda, ia hanya menghela napas pendek lalu mencari solusi, mengatur ulang rute, menghubungi pelanggan dengan suara tenang, tidak panik, tidak menyalahkan siapapun. Pagi itu hujan turun sejak subuh. Aku berdiri di teras dapur produksi, memandangi langit kelabu sambil memeluk map laporan. Udara dingin merayap ke tulang. Aku lupa membawa jaket. Tanpa suara, Arga berdiri di sampingku dan menyodorkan jaket tipis. "Dipakai dulu, Bu, anginnya lumayan," katanya. Aku menoleh, sedikit terkejut. "Kamu pakai saja." Ia menggeleng. Saya tahan. Aku menerima jaket itu. Hangatnya tidak hanya dari kainnya. "Terima kasih," kataku. Ia mengangguk kecil, lalu kembali ke tugasnya. Sepanjang hari itu pikiranku sering kembali ke momen kecil itu. Bukan karena istimewa, justru karena sederhana. Aku terbiasa diberi perhatian dalam bentuk besar, uang, fasilitas, pencapaian. Tapi perhatian kecil seperti itu terasa manusiawi. Di rumah, malam itu Bayu pulang larut. Aku sedang duduk di ruang tengah, membaca laporan sambil menunggu. Jam menunjukkan hampir 11 ketika pintu terbuka. "Kamu belum tidur?"
Tanyanya sambil meletakkan tas. Belum, jawabku. Ia duduk sebentar, membuka ponsel. Tidak ada cerita. Tidak ada pertanyaan tentang hariku. Aku menatap wajahnya dari samping. Wajah yang sama yang dulu membuatku merasa aman. Kini terasa jauh. Proyekmu gimana? Tanyaku, mencoba membuka percakapan. Lumayan, jawabnya singkat. Aku mengangguk. Kami diam. Keheningan ini bukan baru. Aku sudah lama hidup di dalamnya. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa keheningan ini tidak adil. Aku pergi ke kamar tanpa berkata apa-apa. Bayu menyusul beberapa menit kemudian. Kami tidur membelakangi satu sama lain. Aku memejamkan mata, tapi pikiranku justru kembali ke dapur produksi, ke hujan pagi tadi, ke jaket tipis. Keesokan harinya, aku berangkat kerja dengan kepala penuh. Arga sudah menunggu di depan mobil box. "Pagi, Bu," katanya. "Pagi," jawabku. Kami melaju. Aku membuka ponsel, membaca pesan klien. Di tengah jalan, ia memperlambat laju kendaraan. "Bu, jalan depan agak tergenang. Saya ambil jalur alternatif." Aku mengangguk. "Silahkan." Kami melewati jalan kecil di antara perumahan. Aku melihat anak-anak berseragam sekolah berjalan sambil tertawa di bawah payung. Pemandangan sederhana yang entah kenapa membuat dadaku terasa hangat. "Bu Dewi," Arga tiba-tiba bicara. "Iya, kalau nanti pengantaran terakhir selesai cepat, Ibu mau langsung pulang atau ke dapur lagi?" Aku berpikir sejenak. "Ke dapur saja." "Baik." Jawabannya selalu singkat, tidak bertele-tele, tidak ingin tahu lebih. Dan itu membuatku nyaman. Siang hari, aku duduk di ruang kantor kecil, memeriksa laporan produksi. Pintu terbuka perlahan. Arga berdiri di sana. "Maaf Bu, saya mau izin." "Kenapa?" "Saya lihat Ibu belum makan sejak pagi. Makan siang sudah siap, kalau Ibu mau." Aku terdiam sejenak. "Iya benar, aku lupa makan." "Terima kasih, nanti saya keluar," kataku. Ia mengangguk dan menutup pintu. Aku menatap pintu itu lama. Aku bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan ada orang yang memperhatikan hal-hal kecil tentangku? Di ruang makan dapur produksi, aku duduk di sudut, menyantap makanan sederhana. Nasi hangat, sayur, lauk rumahan. Arga duduk di meja lain, cukup jauh. Tidak ikut duduk denganku, tidak mencoba menemani. Namun entah kenapa, aku tidak merasa sendirian. Sore itu, saat kami kembali ke mobil, hujan sudah reda. Matahari muncul malu-malu di balik awan. "Bu," kata Arga sambil menyalakan mesin. "Besok jadwal Ibu agak padat. Saya sudah susun ulang supaya tidak terlalu capek." Aku menoleh. "Kamu menyusunnya tanpa bilang." Ia tersenyum tipis. "Kalau tidak cocok bisa diubah." Aku melihat jadwal itu. Rapi, masuk akal. "Bagus," kataku. "Terima kasih." Ia mengangguk. Perjalanan pulang terasa lebih singkat. Di rumah, Bayu belum pulang. Aku duduk di sofa, memandangi ruang tengah. Rumah ini tetap rapi, tetap tenang, tetap sunyi. Namun kini aku mulai menyadari satu hal yang berbahaya. Aku mulai membandingkan. Bukan antara dua laki-laki, melainkan antara kehadiran dan ketiadaan. Aku tidak ingin ini. Aku tidak mencari apa-apa. Aku tidak berniat melanggar apapun. Namun perasaan tidak selalu datang dengan niat. Kadang ia datang karena kekosongan yang terlalu lama diabaikan. Malam itu sebelum tidur, aku berdiri di depan cermin. Aku menatap wajahku sendiri. Wajah perempuan 40 tahun yang terlihat kuat, tapi menyimpan banyak ruang kosong. Aku harus hati-hati, bisikku pada bayangan diriku sendiri. Karena aku mulai menyadari, kehadiran yang tidak banyak bicara bisa menjadi yang paling berisik di hati. Dan aku belum tahu bahwa langkah kecil ini akan membawa aku pada ujian yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku mulai menyadarinya bukan karena sesuatu yang besar. Tidak ada kejadian dramatis. Tidak ada sentuhan yang melanggar batas. Tidak ada kata-kata manis yang berlebihan.
Justru karena semuanya berjalan terlalu wajar. Hari-hariku di dapur produksi semakin padat. Pesanan meningkat. Beberapa klien baru datang lewat rekomendasi. Aku bangga pada diriku sendiri, pada usaha yang kubangun dari dapur kecil hingga menjadi seperti sekarang. Namun di balik kebanggaan itu, tubuhku mulai memberi tanda. Cepat lelah, sering lupa makan, kepala terasa berat menjelang sore. Dan entah sejak kapan, Arga menjadi orang pertama yang menyadari tanda-tanda itu, bahkan sebelum aku sendiri mau mengakuinya. Pagi itu, aku baru saja masuk mobil ketika ia menyodorkan botol minum. "Bu, minum dulu," katanya. "Hari ini panas." Aku menatap botol itu sebentar. "Kamu yakin bukan botolmu?" Ia tersenyum kecil. "Saya bawa 2. Aku menerima tanpa banyak bicara. Perhatian seperti itu seharusnya biasa saja. Di kantor-kantor lain, mungkin hal ini tidak berarti apa-apa. Namun bagiku, yang terbiasa mengurus segalanya sendiri, hal kecil itu terasa besar. Aku mulai merasa ada seseorang yang benar-benar melihatku, bukan hanya sebagai pemilik usaha, bukan hanya sebagai atasan, melainkan sebagai manusia yang bisa lelah. Dan kesadaran itu membuatku gelisah. Siang hari, aku duduk di ruang kantor kecil. Pintu terbuka perlahan. Arga berdiri di sana. "Bu Dewi," katanya pelan, "kalau boleh usur, pengantaran sore bisa diundur setengah jam." Cuaca ekstrim, jalanan padat. Aku mengangguk. "Baik, atur saja." Ia tidak pergi. Berdiri sebentar, ragu. "Ada lagi?" tanyaku. Ia menggeleng. "Tidak, Bu." Namun matanya menatapku sejenak lebih lama dari biasanya. Bukan tatapan yang tidak sopan. Lebih seperti memastikan. Aku menunduk pada berkas di tanganku, berpura-pura fokus. Setelah pintu tertutup, aku menyandarkan punggung ke kursi. Menarik napas panjang. Aku tidak boleh membiarkan ini berkembang. Aku perempuan menikah. Aku punya rumah tangga. Aku punya tanggung jawab. Aku mengulang kalimat itu dalam hati seperti mantra. Sore itu, hujan turun tiba-tiba. Langit Semarang berubah gelap lebih cepat dari biasanya. Aku masih di dapur produksi, menyelesaikan laporan. "Kita pulang sekarang, Bu," kata Arga. Hujannya makin deras. Aku mengangguk dan mengambil tas. Di dalam mobil, suara hujan memukul atap keras. Jalanan macet. Kami terjebak di perempatan cukup lama. Aku memijat pelipisku. "Kepala sakit?" tanya Arga tanpa menoleh. Aku terkejut. Sedikit. Ia meraih sesuatu dari laci dashboard dan menyodorkannya ke belakang. "Permen jahe. Biasanya membantu," katanya singkat. Aku menatap permen itu lama sebelum menerimanya. "Terima kasih," kataku pelan. Kami kembali diam. Namun keheningan ini berbeda. Tidak kosong, tidak menekan. Seperti ada sesuatu yang berdenyut di antara kami. Halus tapi nyata. Saat akhirnya kami sampai di depan rumahku, hujan belum reda. Arga turun lebih dulu, membuka payung, lalu membukakan pintu mobil. Aku keluar. Kami berdiri berdekatan di bawah payung kecil itu. Bahuku hampir menyentuh lengannya. Aku bisa mencium bau hujan dan aroma sabun dari pakaiannya. Jarak yang sangat dekat, terlalu dekat. Aku melangkah cepat ke teras. "Terima kasih," kataku singkat. Ia mengangguk. "Sama-sama, Bu." Aku masuk ke rumah tanpa menoleh lagi. Di dalam, aku berdiri lama di ruang tamu, mendengarkan suara hujan di luar. Jantungku berdetak lebih cepat dari seharusnya. "Apa yang sedang kamu lakukan, Dewi?" bisikku pada diri sendiri. Malam itu, Bayu pulang lebih awal. Aku sedang duduk di meja makan, memandangi makanan yang sudah dingin. "Kamu masak?" tanyanya. "Iya," jawabku. Ia duduk dan mulai makan. Kami makan dalam diam. "Cateringmu lagi ramai?" tanyanya setelah beberapa suap. "Lumayan." Ia mengangguk. "Bagus." Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada rasa ingin tahu. Aku menatap wajahnya. Lelah.
dingin, jauh. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu yang menyakitkan. Aku tidak merasa bersalah karena memperhatikan Arga. Aku merasa bersalah karena aku tidak merasakan apa-apa di rumah sendiri. Kesadaran itu menamparku lebih keras daripada tuduhan apapun. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring memunggungi Bayu, menatap dinding gelap. Pikiranku berputar-putar. Aku tahu, aku belum melakukan kesalahan. Namun aku juga tahu, aku sedang berdiri di tepi sesuatu yang berbahaya. Bukan karena Arga mendekat, melainkan karena aku mulai menikmati perasaan diperhatikan. Dan perasaan itu, sekecil apapun, bisa mengubah segalanya. Keesokan paginya, aku bangun dengan tekad baru. Aku akan menjaga jarak. Aku akan bersikap lebih profesional. Aku akan mengingatkan diriku tentang batas. Namun hidup jarang peduli pada tekad yang diucapkan dalam hati. Di dapur produksi, Arga menyapaku seperti biasa. Tidak ada perubahan sikap, tidak ada isyarat aneh. Namun justru karena sikapnya tetap sama, tenang, sopan, hadir, aku menyadari bahwa masalahnya bukan pada dirinya. Masalahnya ada padaku. Karena saat seseorang yang tidak banyak bicara mampu membuatmu merasa didengar, itulah saat perhatian kecil berubah menjadi sesuatu yang terlalu besar. Dan aku belum tahu bahwa dari sinilah gosip akan mulai berbisik, dan pilihan paling sunyi dalam hidupku akan perlahan mendekat. Aku tidak pernah percaya bahwa gosip lahir dari kejadian besar. Ia lahir dari hal-hal kecil, dari tatapan yang terlalu lama, dari kebetulan yang diulang-ulang, dari imajinasi orang-orang yang merasa berhak menafsirkan hidup orang lain. Dan aku baru menyadarinya ketika semuanya sudah terlanjur bergerak. Pagi itu aku datang ke dapur produksi lebih awal dari biasanya. Udara masih sejuk, aroma bumbu mulai tercium samar. Beberapa karyawan sudah sibuk menyiapkan bahan. Aku menyapa mereka satu persatu seperti biasa. Namun ada yang berbeda. Beberapa senyum terasa tertahan. Beberapa sapaan terdengar terlalu cepat diakhiri. Dan ada bisik-bisik yang terhenti begitu aku lewat. Aku bukan perempuan bodoh. Aku tahu kapan suasana berubah. Aku masuk ke ruang kantor kecil dan menutup pintu. Duduk di kursiku, aku menarik napas panjang. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku terlalu sensitif, gumamku. Namun saat pintu terbuka kembali dan Arga masuk membawa map pengantaran, aku melihatnya. Tatapan seorang karyawan perempuan dari sudut ruangan. Cepat, tajam, penuh makna. Arga menyerahkan map itu tanpa bicara banyak. "Bu, ini jadwal hari ini," katanya. "Terima kasih," jawabku. Ia hendak keluar, lalu berhenti sejenak. "Bu, kalau ada yang tidak nyaman bilang ya," katanya pelan. Aku menatapnya. "Maksudmu?" Ia ragu sejenak, lalu menggeleng. "Tidak apa-apa, mungkin perasaan saya saja." Ia keluar. Aku menyandarkan punggung ke kursi. Jadi bukan hanya aku yang merasakan perubahan itu. Siang hari, aku duduk di ruang makan dapur produksi. Aku makan sendirian seperti biasa. Dari balik meja lain, aku mendengar dua suara berbicara pelan. "Ibu sekarang sering sama Arga ya?" "Iya, katanya hampir tiap hari satu mobil. Padahal sudah menikah." Kalimat itu menggantung, tapi maknanya jatuh tepat di dadaku. Sendokku berhenti di udara. Aku tidak menoleh, tidak bereaksi. Aku menyelesaikan makananku seolah tidak mendengar apapun. Namun di dalam diriku, ada sesuatu yang runtuh perlahan. Aku tidak marah. Aku lebih takut. Bukan karena aku melakukan kesalahan, melainkan karena aku tahu kebenaran tidak selalu lebih kuat daripada cerita. Sore itu, aku pulang lebih cepat. Di mobil, aku duduk diam. Arga menyetir seperti biasa. Fokus ke jalan. Aku ingin bicara, ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa aku tidak pernah bermaksud apa-apa. Namun aku tidak tahu harus mulai dari mana. "Arga," kataku akhirnya. "Iya, Bu. Kamu pernah dengar orang-orang bicara apa?" Tanyaku hati-hati. Ia terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Sedikit," katanya jujur. "Tapi saya anggap angin lewat.
Aku menelan ludah. Dan kamu? Saya tahu batas saya. Jawabnya. Saya tidak melakukan apapun yang tidak seharusnya. Jawabannya menenangkan dan sekaligus menyakitkan. Karena aku tahu, ia benar. Masalahnya bukan pada tindakan. Masalahnya pada persepsi. Sesampainya di rumah, aku turun dari mobil dengan langkah cepat. Arga membuka pintu, menutupnya kembali dengan rapi. "Terima kasih," kataku. "Sama-sama, Bu." Aku masuk ke rumah tanpa menoleh. Di dalam, aku duduk di sofa, memeluk bantal kecil. Pikiranku kacau. Aku merasa seperti berjalan di lorong sempit yang dindingnya semakin mendekat. Malam itu, Bayu pulang dengan wajah lelah. Ia meletakkan tasnya dan duduk di ruang tengah. "Kamu kelihatan capek," katanya. "Iya," jawabku. Ia menatapku sejenak. "Usahamu kenapa?" "Tidak apa-apa." Ia mengangguk, lalu membuka ponselnya. Aku menatapnya lama. Aku ingin berkata, "Aku butuh kamu hadir." Aku ingin berkata, "Aku lelah menahan semuanya sendiri." Namun kata-kata itu tidak keluar. Karena aku tahu, jika aku bicara sekarang, aku akan menangis. Dan aku tidak ingin menangis sendirian di depan orang yang tidak tahu cara memeluk perasaan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku teringat semua momen kecil bersama Arga. Bukan karena ingin mengulanginya, tapi karena aku menyadari betapa rapuhnya posisiku sekarang. Aku perempuan. Aku pemilik usaha. Aku istri seseorang. Dan di mata masyarakat, itu berarti aku harus sempurna. Tidak boleh terlihat lelah. Tidak boleh terlihat dekat. Tidak boleh terlihat rapuh. Keesokan harinya, gosip semakin jelas. Seorang pemasok menatapku terlalu lama. Seorang tetangga menyapa dengan senyum setengah bertanya. Mbak Sari, karyawan lama yang biasanya ramah, kini lebih sering diam. Aku mulai merasa diawasi. Setiap langkahku terasa dinilai. Setiap keputusan terasa ditimbang. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak tahu siapa yang bisa kupanggil untuk sekadar berkata, "Aku takut." Siang itu, aku memanggil Arga ke ruang kantor. Ia masuk dan berdiri di hadapanku. Sikapnya tetap sopan. "Kita harus lebih profesional," kataku pelan. Ia mengangguk. "Saya mengerti, Bu." "Kita jaga jarak," lanjutku. "Kalau bisa, jangan sering satu mobil." Ia menatapku sebentar, lalu menunduk. "Baik." Tidak ada bantahan, tidak ada pembelaan. Dan entah kenapa, kesediaannya itu justru membuat dadaku terasa sesak. Ia keluar dari ruangan, meninggalkanku sendirian dengan keputusanku. Aku tahu aku melakukan hal yang benar. Namun aku juga tahu, ini baru awal dari sesuatu yang lebih berat. Karena gosip tidak pernah berhenti pada satu bisikan. Ia tumbuh. Ia mencari korban. Dan aku mulai merasakan bahwa ujian ini tidak lagi hanya tentang perasaan, melainkan tentang nama, martabat, dan rumah tangga yang harus kulindungi, apapun harganya. Aku selalu percaya bahwa rumah tangga tidak runtuh karena satu kejadian besar. Ia retak pelan-pelan, dari hal-hal kecil yang diabaikan, dari pertanyaan yang tidak pernah diajukan, dan dari jawaban yang tidak pernah benar-benar ingin didengar. Retakan itu mulai terasa jelas sejak Bayu pulang lebih awal dari biasanya. Malam itu aku sedang di dapur, menyiapkan makan malam sederhana. Tidak ada acara khusus, tidak ada perayaan. Hanya ingin makan bersama, sesuatu yang sudah lama tidak kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Bayu masuk tanpa suara. Ia berdiri di ambang pintu, memperhatikanku beberapa detik sebelum akhirnya bicara. "Kamu masak sendiri?" Aku menoleh. "Iya, kenapa?" "Jarang," katanya singkat. Aku tersenyum kecil. "Kamu juga jarang pulang jam segini." Ia tidak menjawab. Duduk di kursi makan, meletakkan ponselnya terbalik di meja. Aku menghidangkan makanan. Kami duduk berhadapan. Untuk beberapa menit, hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Lalu Bayu meletakkan sendoknya. "Dewi," katanya. Nada suaranya tenang, terlalu tenang. "Ada apa?" tanyaku, meski dadaku sudah mulai menegang. "Kamu masih nyaman dengan hidup kita sekarang?"
Pertanyaan itu datang tiba-tiba. Aku mengangkat wajah. Maksudmu? Kita jarang bicara, lanjutnya. Jarang bersama. Kamu sibuk dengan usahamu. Aku sibuk dengan pekerjaanku. Aku menarik napas. Kita sudah lama seperti ini. Iya, katanya. Dan aku baru sadar. Mungkin ada yang berubah. Aku menelan ludah. Ada yang bilang sesuatu ke kamu? Tanyaku pelan. Ia menatapku lama. Kamu dengar sendiri pertanyaanku. Itu bukan jawaban. Ada orang-orang yang mulai bertanya, katanya akhirnya. Tentang kamu, tentang usahamu, tentang orang-orang di sekitarmu. Aku tahu arah pembicaraan ini. Apa kamu meragukanku? Tanyaku. Ia menggeleng. Aku percaya kamu. Tapi, dorongku. Tapi aku tidak percaya dunia di luar sana, jawabnya. Kamu tahu bagaimana orang bicara. Sedikit saja terlihat berbeda, mereka menyimpulkan segalanya. Aku meletakkan sendokku. Apa yang kamu dengar? Tanyaku. Suaraku mulai bergetar. Ia menghela napas. Tentang kedekatanmu dengan pegawai laki-laki. Dadaku seperti diremas. Kedekatan seperti apa? Tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Aku tidak mau memperpanjang gosip. Aku hanya mau memastikan. Kamu baik-baik saja. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, karena getir. Aku bekerja, Bayu, kataku. Aku memimpin usaha. Aku berinteraksi dengan banyak orang. Kalau itu disebut kedekatan, lalu apa yang harus kulakukan? Mengurung diri. Ia terdiam. Aku tidak menuduh, katanya pelan. Aku hanya khawatir. Khawatir tentang apa? Tanyaku. Tentang aku atau tentang namamu? Pertanyaan itu menggantung di udara. Ia menatapku. Tentang kita. Aku berdiri dari kursiku. Kalau kamu mau jujur, jujurlah sepenuhnya. Ia ikut berdiri. Aku tidak mau rumah tanggaku jadi bahan omongan. Aku mengangguk perlahan. Aku juga tidak mau. Tapi caranya, tanyanya. Aku menatapnya. Caranya dengan percaya. Ia menghela napas panjang. Kepercayaan juga perlu dijaga. Kalimat itu seperti vonis. Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama, namun dengan jarak yang terasa lebih jauh dari sebelumnya. Aku memunggunginya, menatap dinding gelap. Aku bertanya pada diriku sendiri. Sejak kapan aku harus membuktikan kesetiaanku tanpa pernah melakukan kesalahan? Hari-hari berikutnya, aku semakin berhati-hati. Aku menjaga jarak dengan Arga. Tidak lagi satu mobil, tidak lagi percakapan di luar urusan kerja. Semua seperlunya. Namun justru disitulah aku menyadari sesuatu yang pahit. Aku sedang berusaha menyelamatkan rumah tanggaku tanpa benar-benar tahu apakah rumah itu masih mau menyelamatkanku. Suatu sore, Bayu menelpon. Kita makan di luar malam ini, katanya. Aku terkejut. Kenapa? Kita jarang berdua, jawabnya. Aku mengiyakan. Di restoran kecil itu, kami duduk berhadapan. Lampu temaram, musik pelan. Kamu terlihat lelah, katanya. Aku memang lelah, jawabku jujur. Usahamu terlalu menyita waktumu. Aku tersenyum pahit. Itu usahaku, bagian dari hidupku. Ia mengangguk. Aku tahu. Tapi jangan sampai orang lain lebih tahu tentang hidupmu daripada aku. Kalimat itu menusuk. Aku menatapnya. Kalau kamu mau tahu, bertanyalah. Jangan menunggu orang lain bicara. Ia terdiam. Malam itu kami berbicara lebih banyak daripada biasanya. Namun ada sesuatu yang tetap mengganjal. Aku tidak merasa dituduh. Namun aku juga tidak merasa dipahami. Dan disitulah aku mulai sadar. Ujian terberat rumah tangga bukanlah orang ketiga. Melainkan ketika dua orang berhenti benar-benar saling hadir. Aku pulang malam itu dengan kepala berat. Aku tahu, setelah ini, aku akan dihadapkan pada pilihan yang lebih nyata. Karena ketika pernikahan mulai bertanya, ia tidak akan berhenti sampai mendapat jawaban. Dan aku belum yakin jawaban apa yang sanggup kuberikan tanpa melukai siapapun, termasuk diriku sendiri. Ada fase dalam hidup ketika kita sadar bahwa diam pun adalah pilihan. Dan seperti semua pilihan, diam selalu memiliki harga. Sejak percakapanku dengan Bayu malam itu, rumah terasa berbeda. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara tinggi. Justru semuanya terasa terlalu tenang, seperti air yang menunggu sebelum mendidih.
Kami kembali pada rutinitas masing-masing. Bayu berangkat pagi, aku berangkat ke dapur produksi. Kami berpapasan di lorong rumah tanpa banyak kata. Senyum tipis, sapaan singkat, lalu pergi. Namun di balik kesunyian itu, aku tahu sesuatu sedang ditimbang. Pagi itu aku duduk di ruang kantor kecil di dapur produksi. Pintu tertutup. Di luar, suara karyawan terdengar samar. Aku menatap jadwal pengantaran di mejaku, namun pikiranku melayang. Ketukan pelan di pintu membuatku tersentak. "Masuk," kataku. Arga berdiri di ambang pintu. Sikapnya tetap sopan, tapi aku bisa melihat ada kehati-hatian yang lebih besar dari biasanya. "Bu Dewi, saya mau laporan soal pengantaran minggu depan," katanya. "Duduk," ujarku. Ia duduk di kursi seberang, membuka map. Kami membahas jadwal seperti biasa. Profesional, singkat, jarak terasa jelas. Saat pembahasan selesai, ia menutup map dan bangkit. "Saya permisi," katanya. "Arga," panggilku sebelum ia benar-benar pergi. Ia berhenti. "Iya, Bu?" Aku ragu sejenak, lalu berkata, "Terima kasih untuk semua kerja kerasmu." Ia tersenyum kecil. "Itu sudah tugas saya." Jawaban yang tepat, terlalu tepat. Ia keluar, dan aku duduk kembali, menatap pintu yang tertutup. Dadaku terasa sesak, bukan karena rindu, melainkan karena aku tahu, aku sedang menjauhkan sesuatu yang tidak pernah kumiliki. Siang hari, aku menerima pesan dari Bayu. "Kita bicara malam ini, penting." Dadaku menegang. Malam itu, aku pulang tepat waktu. Bayu sudah menunggu di ruang tengah. Ia tidak menyalakan televisi, tidak memegang ponsel. Ia duduk dengan kedua tangan bertaut, wajahnya serius. Aku duduk di hadapannya. "Kamu mau bicara apa?" tanyaku. Ia menarik nafas panjang. "Aku tidak mau ini berlarut." Aku mengangguk. "Aku juga." "Dewi," katanya pelan. "Aku percaya kamu, tapi situasinya tidak sehat." "Apa yang tidak sehat?" tanyaku. "Persepsi," jawabnya. "Omongan, tatapan, lingkungan." Aku menatap lantai. "Aku sudah menjaga jarak." "Aku tahu," katanya. "Tapi itu belum cukup." Aku mengangkat wajah. "Lalu apa yang kamu mau?" Ia terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku mau kamu memindahkan dia." Kalimat itu jatuh seperti palu. "Memindahkan siapa?" tanyaku, meski aku tahu jawabannya. "Pegawai itu, Arga." Aku menghela nafas panjang. "Kenapa dia yang harus dipindahkan?" "Karena dia pusat perhatian," jawab Bayu. "Dan karena ini cara paling aman." "Aman untuk siapa?" tanyaku. "Untuk kita," katanya cepat. "Untuk rumah tangga kita." Aku tertawa kecil. "Kamu menyuruhku menghukum orang yang tidak salah." "Bukan menghukum," katanya. "Mengatur risiko." Aku berdiri. "Sejak kapan hidup kita diatur oleh risiko?" Ia ikut berdiri. "Sejak kita punya reputasi. Sejak orang lain merasa berhak menilai." Aku menatapnya lama. Kalau aku menolak, ia terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Aku tidak mau rumah tanggaku hancur karena gosip." Nada suaranya tidak mengancam, tapi tegas. Dan aku tahu, di balik ketegasan itu, ada ultimatum yang tidak diucapkan. Aku duduk kembali. Tanganku gemetar. "Kalau aku memindahkan dia," kataku pelan, "apa kamu berjanji akan lebih hadir?" Ia menatapku, tidak langsung menjawab. "Aku akan mencoba," katanya akhirnya. Jawaban itu tidak memberi jaminan, namun aku tahu, itu satu-satunya yang akan kudapatkan. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap Bayu yang terlelap. Aku memikirkan semua hal yang tidak pernah kuucapkan. Semua kebutuhan yang kupendam. Aku sadar, aku sedang dihadapkan pada pilihan yang tidak adil. Bukan karena salah satu pihak jahat, tetapi karena hidup jarang memberi opsi yang bersih. Pagi berikutnya, aku datang ke dapur produksi lebih awal. Aku memanggil Arga ke ruang kantor. Ia masuk dan berdiri di hadapanku. Sikapnya tenang, seolah sudah siap mendengar apapun. "Ada apa, Bu?" tanyanya.
Aku menarik napas dalam-dalam. Arga, kamu akan dipindahkan ke cabang luar kota. Ia tidak kaget. Mulai minggu depan. Lanjutku. Ia mengangguk. Baik, Bu. Aku menatapnya. Ini bukan karena kinerjamu. Saya tahu. Jawabnya. Aku menunduk. Aku minta maaf. Ia menggeleng pelan. Tidak perlu. Ibu melakukan yang terbaik menurut ibu. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari tuduhan apapun. Ia memberi salam kecil, lalu keluar dari ruangan. Aku duduk sendiri di sana, menatap meja kosong. Aku tahu, dengan keputusan ini, aku telah memilih rumah tanggaku. Namun aku juga tahu, aku telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah tercatat di laporan manapun. Rasa didengar, rasa dilihat, rasa ditemani sebagai manusia. Dan sejak saat itu, aku mengerti. Kesetiaan kadang bukan soal cinta. Ia soal keberanian menanggung luka sendirian, demi menjaga sesuatu tetap utuh di mata orang lain. Tidak ada hari yang benar-benar siap untuk perpisahan. Bahkan ketika perpisahan itu sudah diputuskan dengan kepala dingin, tetap saja ada bagian hati yang tertinggal, tidak sempat berpamitan. Hari-hari setelah keputusan itu terasa berjalan lebih cepat dari biasanya. Seolah waktu tahu aku ingin segera melewati fase ini, namun justru karena itulah setiap detiknya terasa berat. Arga masih bekerja seperti biasa sampai hari kepindahannya tiba. Tidak ada perubahan sikap yang mencolok, tidak ada wajah murung, tidak ada keluhan. Ia tetap datang lebih awal, tetap mencatat jadwal dengan rapi, tetap menjalankan tugasnya tanpa celah. Dan itulah yang membuat semuanya terasa semakin menyakitkan. Karena ia pergi tanpa pernah membuat masalah. Pagi itu aku tiba di dapur produksi lebih awal. Aku melihat Arga sedang berdiri di dekat kendaraan, memeriksa kondisi ban dan lampu. Ia mencatat sesuatu di buku kecilnya. Aku berdiri beberapa langkah darinya, ragu untuk menyapa. Akhirnya aku mendekat. "Pagi," kataku. Ia menoleh dan tersenyum tipis. "Pagi, Bu." Tidak ada jarak yang terasa asing. Tidak ada juga keakraban lama. Semua berada di titik yang sangat netral. Dan justru itulah yang membuat dadaku terasa kosong. Hari itu aku tidak ikut pengantaran. Aku memilih tinggal di kantor kecil, menyelesaikan pekerjaan administratif yang sebenarnya bisa kulakukan kapan saja. Aku hanya tidak ingin berada di mobil itu lagi. Di ruang kantor, aku mendengar langkah kaki di luar, suara pintu dibuka, lalu ditutup. Aktivitas berjalan seperti biasa. Dunia tidak berhenti hanya karena satu orang akan pergi. Siang hari, aku melihat Arga mengemasi barang-barangnya. Tidak banyak. Beberapa dokumen, botol minum, jaket tipis yang dulu pernah ia pinjamkan padaku. Aku memperhatikan dari kejauhan. Ada dorongan kuat untuk mendekat, mengatakan sesuatu, apapun. Namun setiap kali aku hendak melangkah, kakiku terasa berat. Aku takut kata-kata itu akan membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Akhirnya, aku memanggilnya ke ruang kantor. Ia masuk dan berdiri di hadapanku. "Hari ini terakhir?" tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. "Iya, Bu." Aku mengangguk. "Kamu sudah siap?" "Sudah," jawabnya singkat. Aku menatap wajahnya. Wajah yang selama ini selalu tenang. Tidak pernah menuntut, tidak pernah berharap lebih. "Aku ingin kamu tahu," kataku pelan. "Aku menghargai caramu bekerja. Kamu orang baik." Ia tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu. Saya belajar banyak di sini." Aku menunduk sejenak. "Maaf, kalau keputusan ini terasa tidak adil." Ia menggeleng. "Hidup memang jarang adil, Bu. Tapi saya tidak merasa dirugikan." Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Ia memberi salam kecil, lalu melangkah keluar. Aku duduk sendiri di ruangan itu, menatap kursi kosong di seberang meja. Aku menyadari sesuatu yang pahit. Aku tidak kehilangan Arga sebagai seseorang. Aku kehilangan ruang aman yang tidak pernah aku sadari betapa berharganya.
sore hari, aku pulang dengan langkah berat. Di rumah, Bayu menyapaku dengan senyum kecil yang jarang muncul belakangan. "Semua beres?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya." Ia terlihat lega. "Terima kasih." Aku tahu maksudnya. Aku duduk di sofa, memandangi ruang tengah yang rapi. Tidak ada yang berubah secara fisik. Tidak ada barang yang berpindah tempat. Tidak ada suara yang hilang. Namun, suasananya berbeda. Malam itu, kami makan bersama. Tidak ada percakapan panjang, tapi juga tidak ada ketegangan. Bayu terlihat lebih santai. Ia bercerita sedikit tentang pekerjaannya. Aku mendengarkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa kami kembali ke posisi awal. Dan justru disitulah aku merasa asing. Karena aku menyadari ketenangan ini dibayar dengan sesuatu yang tidak terlihat dan tidak pernah akan dibicarakan. Malam itu, aku berbaring di ranjang, menatap langit-langit. Bayu sudah tertidur di sampingku. Aku mendengarkan napasnya yang teratur. Aku tidak menyesal dengan keputusanku. Aku tahu aku melakukan yang perlu dilakukan. Namun aku juga tahu, ada luka yang tidak akan sembuh hanya karena aku memilih diam. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Tidak ada lagi gosip, tidak ada lagi tatapan aneh. Karyawan kembali bekerja seperti biasa. Lingkungan seolah melupakan bahwa pernah ada sesuatu yang dipermasalahkan. Dan disitulah aku belajar satu hal penting. Dunia sangat cepat melupakan, hanya hati yang menyimpan. Suatu malam, saat aku duduk sendirian di ruang tengah, ponselku bergetar. Pesan dari nomor yang tidak kusimpan. Aku tahu siapa pengirimnya. Bu Dewi, saya sudah sampai di tempat tugas baru. Semuanya baik. Terima kasih atas kepercayaannya selama ini. Aku menatap layar lama. Jari-jariku bergerak pelan membalas. Jaga diri. Bekerjalah dengan jujur. Semoga kamu selalu diberi jalan yang baik. Aku menekan kirim. Tidak ada balasan setelah itu. Dan aku tahu, itulah akhir yang paling tepat. Tidak ada janji, tidak ada pertemuan kembali. Tidak ada seandainya. Aku melekatkan ponsel dan menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku menangis. Bukan karena kehilangan seseorang, melainkan karena aku akhirnya mengakui perasaanku sendiri, tanpa perlu disaksikan siapapun. Dan malam itu, aku memahami satu hal yang paling jujur. Tidak semua perpisahan terjadi karena cinta. Sebagian terjadi karena kita memilih bertahan di tempat yang tidak lagi memberi ruang untuk menjadi diri sendiri. Dan itu adalah bentuk perpisahan yang paling sunyi. Setelah Arga pergi, hidupku kembali seperti semula. Atau setidaknya terlihat seperti itu. Pagi-pagi kembali sunyi. Tidak ada lagi jadwal yang perlu kusesuaikan dengan orang lain. Tidak ada lagi suara langkah yang familiar di halaman dapur produksi. Tidak ada lagi kehadiran yang membuatku merasa diperhatikan tanpa harus menjelaskan apapun. Semua berjalan rapi. Terlalu rapi. Aku bangun setiap pagi dengan rutinitas yang sama. Menyeduh kopi, membaca pesan klien, menyiapkan jadwal produksi, menyapa karyawan dengan senyum profesional. Tidak ada yang bertanya tentang Arga. Tidak ada yang menyebut namanya. Seolah ia tidak pernah ada. Namun justru disitulah rasa kehilangan itu terasa paling nyata. Karena tidak ada satupun tanda yang tersisa, selain ruang kosong di dalam diriku. Di dapur produksi, aku kini lebih sering mengurung diri di ruang kantor kecil. Aku fokus pada angka, laporan, dan kontrak. Aku menghindari terlalu banyak interaksi yang tidak perlu. Aku tidak ingin ada lagi celah yang bisa disalahartikan. Karyawan-karyawan memperhatikanku dari jauh. Mereka kembali menghormatiku seperti dulu, sebagai pemilik usaha yang tegas dan berwibawa. Tidak ada lagi bisik-bisik. Tidak ada tatapan mencurigakan. Reputasiku kembali aman. Namun, harga yang harus kubayar adalah kesepian yang lebih jujur. Siang hari, aku makan sendirian. Aku tidak lagi lupa makan, justru karena aku tidak punya siapapun yang mengingatkanku. Aku makan karena jam menunjukkan waktunya makan, bukan karena tubuhku meminta. Aku menjadi lebih disiplin, lebih mandiri, lebih tertutup. Dan mungkin itulah yang orang sebut sebagai kedewasaan. Di rumah, Bayu tampak lebih tenang. Ia pulang dengan wajah yang lebih santai.
Tidak lagi ada sorot mata penuh tanya, tidak lagi ada ketegangan yang menggantung di udara. "Capek?" tanyanya suatu malam. "Sedikit," jawabku. Ia mengangguk. "Kamu harus jaga kesehatan." Aku tersenyum kecil. Iya. Percakapan kami kini berisi hal-hal praktis. Jadwal, tagihan, rencana akhir pekan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada keheningan yang canggung. Namun juga tidak ada kedekatan yang hangat. Aku mulai menyadari sesuatu yang ironis. Aku telah menyelamatkan rumah tanggaku dari luar. Namun, aku belum tahu bagaimana menyelamatkannya dari dalam. Suatu sore aku pulang lebih awal dan mendapati rumah kosong. Bayu belum pulang. Aku duduk di ruang tengah, menatap foto-foto lama yang tergantung di dinding. Foto pernikahan kami, foto liburan singkat, foto keluarga besar. Di foto-foto itu, aku tersenyum. Bayu juga tersenyum. Kami terlihat bahagia. Aku menyentuh bingkai foto itu perlahan. "Kapan terakhir kali aku benar-benar merasa seperti ini?" bisikku. Tidak ada jawaban. Aku masuk ke kamar dan membuka lemari. Aku menemukan jaket tipis yang pernah kupakai saat hujan. Jaket yang pernah dipinjamkan Arga padaku. Aku menyimpannya tanpa sadar, menaruhnya di sudut lemari. Aku mengeluarkannya, menatapnya lama. Bukan karena ingin mengingat Arga sebagai seseorang, Melainkan karena jaket itu mengingatkanku pada satu hal yang lebih besar, perasaan diperhatikan. Aku melipat jaket itu rapi dan menyimpannya kembali. Aku tidak ingin terjebak di masa lalu. Malam itu Bayu pulang dan menemukan aku duduk di ruang makan. "Kamu masak?" tanyanya. "Iya," jawabku. Kami makan bersama. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar-benar terasa utuh. Setelah makan, Tetu memberanikan diri bicara. "Bayu," kataku pelan. "Iya? Kita baik-baik saja kan?" Ia menatapku, tampak sedikit terkejut. "Kenapa tanya begitu?" "Aku hanya ingin tahu," jawabku jujur. Ia berpikir sejenak. "Menurutku, kita sudah melewati masa sulit." Aku mengangguk. "Dan sekarang?" "Sekarang tinggal menjalaninya," katanya. Jawaban itu sederhana, mungkin terlalu sederhana. Namun aku tidak memaksanya bicara lebih jauh. Karena aku mulai menyadari, perubahan tidak selalu datang dari orang lain. Kadang ia harus dimulai dari diri sendiri. Hari-hari berikutnya aku mencoba lebih hadir. Aku mematikan ponsel saat makan malam. Aku mendengarkan cerita Bayu, meski singkat. Aku menceritakan hariku, meski tidak selalu didengarkan sepenuhnya. Aku belajar untuk tidak berharap berlebihan. Aku belajar menerima bahwa Bayu adalah Bayu. Bukan versi yang kuinginkan, tapi versi yang ada. Dan disitulah aku menemukan kedamaian yang berbeda. Bukan kedamaian yang hangat, namun kedamaian yang realistis. Suatu malam aku berdiri di teras rumah, menatap langit. Angin malam berhembus pelan. Aku menarik napas panjang. Aku tidak menyesal dengan keputusanku. Aku tahu jika waktu diputar kembali, aku akan tetap memilih jalan yang sama. Bukan karena aku takut pada gosip. Bukan karena aku takut kehilangan reputasi. Melainkan karena aku memilih untuk tidak menghancurkan rumah tangga demi perasaan yang tidak pernah kumiliki sepenuhnya. Namun aku juga tidak membohongi diriku sendiri. Aku mengakui bahwa ada bagian dalam hidupku yang belum terpenuhi. Dan pengakuan itu membuatku lebih jujur, bukan lebih lemah. Aku masuk ke rumah dan menutup pintu. Di balik pintu itu, hidupku berjalan seperti biasa. Namun di dalam diriku, aku tahu. Aku sedang belajar hidup dengan ketidaksempurnaan. Dan menerima bahwa tidak semua kekosongan harus diisi oleh orang lain. Sebagian harus diterima, sebagian harus dihadapi, dan sebagian lagi dibiarkan menjadi pengingat bahwa aku masih manusia. Ada percakapan yang tidak pernah benar-benar ingin kita mulai. Bukan karena tidak penting, melainkan karena kita tahu, setelah percakapan itu terjadi, hidup tidak akan kembali sama. Aku sudah lama ingin berbicara dengan Bayu. Bukan tentang Arga, bukan tentang gosip, melainkan tentang aku. Namun seperti banyak istri lain,
Aku selalu menunda. Aku memilih waktu yang lebih tepat, suasana yang lebih baik, momen yang lebih tenang. Dan tanpa kusadari, penundaan itu berubah menjadi kebiasaan. Sampai suatu malam, ketika aku menyadari bahwa diamku justru sedang menggerogoti diriku sendiri. Malam itu, hujan turun pelan. Tidak deras, tidak ribut. Seperti hujan yang datang hanya untuk mengingatkan bahwa langit sedang bekerja dengan caranya sendiri. Bayu pulang sedikit lebih larut. Ia meletakkan tasnya, membuka kancing kemeja, lalu duduk di sofa seperti biasa. Aku sedang duduk di meja makan, membaca sesuatu yang bahkan tidak benar-benar kubaca. "Kamu belum tidur?" tanyanya. "Belum," jawabku. Ia mengangguk. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Aku menutup buku itu perlahan. "Bayu," panggilku. "Iya? Kita bisa bicara sebentar?" Ia menoleh, sedikit terkejut. "Sekarang?" Aku mengangguk. Ia duduk berhadapan denganku. Tangannya bertaut di atas meja. Wajahnya serius, tapi tidak defensif. "Ada apa?" tanyanya. Aku menarik nafas panjang. Dadaku terasa sesak. Bukan karena marah, melainkan karena terlalu banyak yang lama ku pendam. "Aku kesepian," kataku akhirnya. Kata itu jatuh di antara kami seperti benda rapuh. Bayu tidak langsung menjawab. "Kamu tidak pernah mengatakannya," katanya pelan. "Aku tidak tahu bagaimana," jawabku jujur. "Setiap kali aku ingin bicara, aku merasa aku akan mengganggumu." Ia menghela napas. "Aku tidak pernah berniat membuatmu merasa begitu." "Aku tahu," kataku. "Kamu tidak jahat. Kamu hanya tidak hadir." Ia terdiam lama. "Aku bekerja untuk kita," katanya akhirnya. "Aku tahu," jawabku. "Dan aku berterima kasih. Tapi aku juga butuh ditemani, didengarkan, diperhatikan. Bukan sebagai proyek, tapi sebagai pasangan." Ia menunduk. "Aku tidak pandai bicara soal perasaan," katanya. "Aku juga tidak meminta kamu jadi orang lain," jawabku lembut. "Aku hanya ingin kamu tahu." Aku lelah menahan semuanya sendiri. Keheningan menyelimuti meja makan itu. Namun keheningan ini berbeda dari yang biasa. Tidak dingin, tidak kaku. Lebih seperti ruang bagi kejujuran yang akhirnya berani muncul. "Apakah ini tentang dia?" tanya Bayu hati-hati. Aku menggeleng. "Ini tentang sebelum dia ada. Tentang bertahun-tahun sebelum semua itu." Ia mengangkat wajahnya, menatapku. "Aku tidak pernah berniat mendekati siapapun," lanjutku. "Aku hanya merasa hidup lagi ketika ada seseorang yang memperhatikan hal-hal kecil tentangku." Ia terdiam. "Aku tidak membenarkan perasaanku," kataku. "Aku hanya jujur." Ia menarik napas panjang. "Aku minta maaf." Kata itu sederhana, namun bagiku terasa besar. "Aku tidak tahu kamu merasa sejauh itu dariku," lanjutnya. "Karena aku terlalu pandai terlihat kuat," jawabku pahit. Ia mengangguk pelan. Malam itu kami bicara lama. Tidak semuanya nyaman. Tidak semuanya selesai. Namun untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian saat bicara. Hari-hari setelah percakapan itu tidak serta-merta berubah menjadi indah. Bayu tidak tiba-tiba menjadi suami romantis. Aku tidak tiba-tiba menjadi istri yang sepenuhnya puas. Namun ada usaha kecil. Ia bertanya lebih sering. Aku menjawab lebih jujur. Kami mencoba mendengarkan, meski sering masih kikuk. Suatu sore, saat aku pulang kerja, Bayu sudah di rumah. "Kita makan di luar?" tanyanya. Aku tersenyum. "Boleh." Kami duduk di warung sederhana. Tidak mewah, tidak istimewa. Namun untuk pertama kalinya, setelah lama, kami benar-benar duduk sebagai dua orang yang berbagi meja, bukan sekadar berbagi rumah. Di perjalanan pulang, aku menatap jalanan malam Semarang. Lampu-lampu terlihat temaram. Aku merasa sedikit lebih ringan. Aku tahu, luka dalam diriku belum sepenuhnya sembuh. Namun aku juga tahu, luka itu tidak lagi sendirian. Aku berhenti berharap pada apa yang tidak mungkin terjadi. Aku berhenti menyesali apa yang sudah lewat. Aku memilih untuk hadir. Di sini, sekarang. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa kejujuran yang datang terlambat tetap lebih baik daripada kebohongan yang dijaga terlalu lama. Malam itu, sebelum tidur,
Aku berdiri di depan cermin. Aku menatap wajahku sendiri, wajah perempuan yang telah melewati banyak hal tanpa banyak bicara. Kamu tidak salah karena merasa, kataku pada bayangan itu. Kamu hanya terlalu lama diam. Aku mematikan lampu dan berbaring. Di sampingku, Bayu sudah tertidur. Namun kali ini, jarak di antara kami terasa lebih kecil. Dan meski aku tahu hidup tidak akan pernah sempurna, aku mulai percaya bahwa aku tidak harus terus menanggung semuanya sendirian. Ada fase dalam hidup ketika kita berhenti berharap pada perubahan besar, bukan karena menyerah, melainkan karena akhirnya memahami bahwa kedewasaan bukan tentang mendapatkan segalanya, melainkan tentang menerima apa yang ada dengan utuh. Setelah percakapanku dengan Bayu malam itu, hidup kami tidak berubah drastis. Tidak ada adegan romantis berlebihan, tidak ada janji manis yang diulang-ulang, tidak ada sumpah baru. Namun ada sesuatu yang berbeda. Kami menjadi lebih sadar. Bayu mulai pulang sedikit lebih awal, tidak setiap hari, tapi cukup sering untuk membuatku merasa diperhitungkan. Ia tidak selalu bercerita panjang, tapi kini ia duduk menemaniku di meja makan tanpa menatap ponsel. Aku pun belajar untuk tidak menuntut terlalu banyak. Aku tidak lagi mengukur cinta dari kata-kata besar. Aku mulai menghargai kehadiran yang sederhana, seperti secangkir teh yang ia buatkan tanpa diminta, atau pertanyaannya tentang hariku yang tidak lagi terdengar basa-basi. Kami sedang belajar ulang, bukan sebagai pasangan muda yang penuh gairah, melainkan sebagai dua orang dewasa yang pernah nyaris kehilangan satu sama lain tanpa benar-benar pergi. Di tempat kerjaku semuanya berjalan stabil, bisnis catering tetap berkembang, klien datang dan pergi, tidak ada lagi drama, tidak ada lagi gosip. Nama Arga perlahan menghilang dari percakapan sehari-hari. Namun sesekali, di saat-saat tertentu, saat aku berdiri sendirian di dapur produksi, saat aku mengatur jadwal pengiriman, aku teringat padanya. Bukan sebagai pria yang kucintai, melainkan sebagai cermin. Cermin yang pernah memperlihatkan bahwa aku juga manusia biasa, yang bisa lelah, bisa merasa kesepian, bisa membutuhkan perhatian. Dan aku tidak lagi marah pada ingatan itu. Aku menerimanya sebagai bagian dari perjalanan. Suatu pagi, aku menerima kabar singkat. Bu Dewi, saya sudah diterima kerja tetap di tempat baru. Terima kasih sudah pernah mempercayai saya. Semoga ibu selalu sehat. Aku tersenyum saat membacanya. Aku membalas singkat. Selamat, jaga integritasmu. Itu yang paling berharga. Tidak ada rasa sesak, tidak ada keinginan untuk memperpanjang percakapan. Aku tahu kisah kami sudah selesai, dan selesai dengan cara yang paling bersih. Hari itu aku pulang dengan perasaan ringan. Di rumah, Bayu sedang memperbaiki sesuatu di teras. Ia menoleh dan tersenyum. "Kamu kelihatan lebih tenang," katanya. "Aku memang sedang tenang," jawabku. Ia tersenyum kembali, lalu melanjutkan pekerjaannya. Aku masuk ke rumah, menaruh tas dan duduk di sofa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa perlu lari dari apapun. Aku tidak lagi bertanya-tanya, bagaimana kalau aku memilih jalan lain? Bagaimana kalau aku lebih berani? Bagaimana kalau... Aku berhenti di kata bagaimana kalau. Karena aku tahu, hidup tidak pernah memberi kita satu versi sempurna. Yang ada hanyalah versi yang kita pilih, dan tanggung jawab untuk menjalaninya. Malam itu, aku dan Bayu duduk berdampingan di ruang tengah. Televisi menyala, tapi kami tidak benar-benar menontonnya. Bayu tiba-tiba berkata, "Terima kasih sudah bertahan." Aku menoleh. Kita sama-sama bertahan. Ia mengangguk. Aku menyadari sesuatu yang penting. Kesetiaan tidak selalu terasa hangat. Kadang ia dingin, berat, dan sunyi. Namun disitulah letak nilainya. Aku tidak mengatakan bahwa semua rumah tangga harus bertahan dengan cara seperti ini. Tidak semua luka harus ditahan. Tidak semua pernikahan harus diselamatkan. Namun untukku, inilah pilihanku. Bukan karena takut sendirian, melainkan karena aku akhirnya memahami batas diriku sendiri. Aku memilih rumah tanggaku, tanpa meniadakan diriku sebagai perempuan.
Aku memilih berdamai tanpa melupakan pelajaran. Aku memilih melanjutkan hidup tanpa menyimpan dendam pada masa lalu. Dan dari pilihan itu, aku menemukan ketenangan yang tidak berisik, ketenangan yang tidak perlu diumumkan. Di depan cermin, aku menatap wajahku sendiri. Wajah perempuan yang pernah hampir tersesat dalam kesunyian, namun berhasil kembali tanpa kehilangan harga diri. Kamu tidak gagal, bisikku. Kamu hanya belajar. Dan itu sudah lebih dari cukup. Sahabat setiaku, kisah ini bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Bukan tentang cinta terlarang, dan bukan pula tentang pengkhianatan yang dramatis. Ini adalah kisah tentang rumah tangga yang terlihat baik-baik saja, tapi menyimpan sunyi. Tentang perempuan dewasa yang belajar mengenali batas antara perasaan dan tanggung jawab. Tentang pilihan yang tidak selalu membahagiakan, tapi mendewasakan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kesetiaan adalah keputusan sadar, bukan sekedar status. Kejujuran pada diri sendiri adalah langkah paling berani, dan tidak semua luka harus dipertontonkan untuk diakui keberadaannya. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika Anda merasa cerita ini dekat dengan kehidupan Anda, berarti Anda tidak sendiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.